sedikit. Ini karena lagi apa namanya, saya ketua hati jadi mesti pesan sponsor dulu Pak. Jadi Bapak Ibu semua, jadi saya ketua hati, memang ahli teknik tanah ini merupakan sedikit lebih mudah dibanding Haki, dan kami adalah anggota dari International Society for Soil Mechanics and Engineering. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu kalau berkenan hadir di, kami mengadakan pertemuan ilmiah tahunan di bulan November, tanggal 2 sampai 4 ada pamerannya juga, dan kami juga ada LSP Geoteknik Indonesia yang memberikan sertifikasi ahli geoteknik. Saya memang sesuai di undangannya, jadi fondasi aja Pak, tapi mungkin kalau ada diskusi soal sifat boleh-boleh aja Pak. Jadi Bapak Ibu semua memang kita sekarang sudah punya SNI persyaratan perancangan geoteknik ya, SNI 8460 tahun 2017, dan sebenarnya tadi disampaikan Pak Is juga ada aspek fondasi tiangnya juga di SNI 1726 2019 tentang perencanaan gempa. Saya nambahin ini peraturan, bukan peraturan juga sih, pedoman. Mungkin kalau Bapak Ibu yang relatif muda belum pernah mendengar, jadi kalau dulu ada GMS ya, Bridge Design Manual, nggak dipakai, tapi sebenarnya ada klausul yang penting, yang kadang-kadang akhirnya kita lupa, karena nggak muncul eksplisit di tempat lain. Jadi ini beberapa referensi yang bisa digunakan dalam perancangan fondasi, dan tentunya banyak sekali textbook, dan saya nggak akan masuk ke sana, tapi alangkah baiknya kalau kemudian Bapak Ibu juga mengacu pada textbook yang ada. Jadi ini kira-kira pointersnya yang akan disampaikan, walaupun saya akan berapa lama sih Pak? 1 jam ya? Ya, akan cepat-cepat aja lah. Poinnya saya nggak akan bacain SNI satu-satu, tapi ada ujungnya begitu ya. Nah, pertama selalu akhirnya ke pendidikan tanah, karena ini selalu jadi masalah gitu. Apalagi praktek pendidikan tanah ini kadang-kadang ada aja yang masih bodong gitu Pak. Nah ini jadi selalu saya dan teman-teman di hati itu selalu mengingatkan akhirnya kembali ke pendidikan tanah. Karena tadi sekali lagi banyak masalah awalnya dari pendidikan tanah. Ini saya selalu mengutip kata-kata Pascal Zaghi, soils are made by nature and not by man. And products of nature are always complex, and earth in its natural state is never uniform. Jadi menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara geoteknik, kita selalu akan bicara uncertainty, dan akan mungkin kita akan mendapatkan suatu tanah yang akan sama persis. Jadi kalau kita lihat borlog atau sondir, tanah yang sama persis, saya langsung justru ini data bohong nih. Kalau datanya persis, tidak mungkin data yang persis itu. Sama juga Pak, nggak mungkin tanah sama persis Pak. Jadi saya kalau lihat datanya Pak, ini bohongan semua nih. Nah, jadi ya bukan komentar Pak, istilahnya nyambilnya di warung Pak. Jadi yang sering kita masih jumpai. Kadang-kadang juga kasusnya, apalagi udah perizinnya Pak, Ibu, proyeknya beda-beda, data tanahnya sama semua. Lupa diganti. Ya ganti sampulnya doang Pak, lupa ganti di dalamnya. Jadi ini yang sekali lagi sampai sekarang masih menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu akhirnya selalu mulai dari pendidikan tanah ya. Di SNI-nya sebenarnya sudah panjang, saya akan bacakan satu persatu bagaimana pendidikan tanah. Saya rasa Bapak Ibu sudah berpraktek dan banyak mengetahui lah ya detail-detail. Tapi saya mau garis bawahi adalah kedalaman. Nah ini yang menjadi kadang-kadang harus diakui, kalau mau murah ya sondir gitu ya. Tapi kita perlu tahu juga, ya kita paham sondir itu ya terbatas ke dalam. Dia nggak akan bisa sampai menembus tanah keras. Ya, dan kalau kita lihat di SNI 8460 sudah kasih guidance berapa dalam sih kita harus memiliki tanah.
Dan itu bukan sekedar nyari tanah keras di berapa meter, tapi adalah kemudian kita mesti ingat bahwa ada juga fungsi dari ukuran bangunan. Ya, misalnya kalau yang atas untuk katakanlah untuk pier jembatan gitu ya. Kalau yang bawah untuk gedung tentu akan beda, walaupun tanah kerasnya sama ya kedalamannya. Kenapa? Sekarang ada fungsi lebarnya. Karena kenapa fungsi lebar harus diperhatikan? Karena ada istilahnya stress bulge-nya ya. Itu sampai akan tergantung pada lebar bangunannya. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ini yang kalau sondir jadi nggak cukup. Karena ketika sondir ya, dia akan mentok di tanah keras. Ya untuk bangunan yang kecil sih nggak masalah. Kalau udah kita bicara bangunan yang besar itu menjadi problem ya. Jadi peningkatan tanah harus sesuai gitu. Jadi kalau kita bicara bangunan kecil atau struktur kecil, oke lah pakai sondir. Cuma kalau yang gede janganlah sondir, karena kita perlu tahu apa yang ada di bawah lapisan tanah keras ini. Jadi sebagai contoh, misalnya sondir udah dapat tanahnya yang gua data kiri, ya ternyata kalau di bor, ya dia bisa setelah lapisan yang keras yang di bawahnya lunak lagi. Dan ini kejadian Bapak Ibu, ini data real. Dan ini kadang-kadang bikin problem kalau bangunan gede, ya. Karena kemudian ada yang disebut faktor skala tadi, stress bulge. Kalau saya punya bangunan kecil, ya stress bulge-nya kecil gitu ya. Kalau saya punya bangunan gede, ya stress bulge-nya akan gede juga, nggak kelihatan warnanya. Jadi ada stress bulge-nya gede, dan kalau stress bulge-nya gede, dia akan masuk ke tanah lunaknya lagi, yang di bawah lapisan keras. Dan ada kasus di Jakarta sebenarnya, tapi tidak diekspos karena begini bangunannya turun 1 meter. Karena dan pakai tiang panjang pula, yang panjang dipanjang sampai tanah yang dianggap keras, tapi karena bangunan besar, tanahnya di bawah lapisan lensanya tadi lunak lagi, bangunannya turun sampai 1 meter. Jadi kita perlu hati-hati betul. Ya, untuk memastikan bahwa di bawah lapisan bearing kita tidak ada lagi lapisan yang berpotensi yang mengakibatkan settlement yang besar. Jadi ini yang ingin saya garis bawahi dari pendidikan tanah. Nah ini juga seringkali kemudian udahlah pinjam data tetangga aja deh gitu ya. Benar Pak ya? Kemarin itu segitu doang dalamnya gitu ya. Ya. Dan ini misalnya kasus nih, proyek sebelahnya 36 meter, dari dukun sekian, setelah dibor tambahan datanya ternyata beda gitu ya, sehingga panjang tiangnya berbeda, kapasitasnya lebih kecil ya, apalagi proyek pemerintah. Jadi repot lagi kan. Jadi begitu masih terjadi Bapak Ibu. Jadi mohon ini juga diperhatikan ya, tidak dipaten lagi. Nah, satu hal memang kadang-kadang yang bikin susah juga kontrak kita gitu ya. Udah katakanlah berdasarkan estimasi panjang tiang sekian, jumlah tiang sekian, sehingga total panjangnya sekian gitu ya. Nah padahal tadi bawah tanah kemudian kita tahu bisa beda lapisannya gitu ya. Jadi sebenarnya di SN ini sudah diatur gitu ya. Di bawahnya misalnya di pasal 525 ini ya, judulnya adalah pemeriksaan kesesuaian hasil penyelidikan selama konstruksi. Artinya pendidikan tanah itu bisa tidak lengkap informasinya, jadi perlu diperhatikan saat konstruksi ya. Makanya di bagian bawahnya itu bila diperlukan ya lakukan perubahan perancangan ya berdasarkan temuan dari pemeriksaan di atas. Jadi hasil dikonstruksi udah dilakukan, kalau ada ternyata beda ya disesuaikan. Nah memang jadi persoalan seringkali di kontraknya ya. Ini sebagai contoh di Jakarta yang minggir bro, agak bertanya. Terima kasih. Yang panjang juga ya, lapisannya luar biasa variatif. Kalau saya zoom gitu ya, ada yang sebelahnya panjang 20 meteran, sebelahnya hampir 40 meteran, dan itu terjadi ya. Makanya kalau memang dipanjang memang katakanlah desainnya
tadi ya ada targeted and bearing gitu ya. Kalau belum nyampe ya harus diteruskan, kalau enggak ya bisa jadi masalah, atau kemudian dikonsultasikan dengan yang desainernya gitu ya. Karena tadi sekali lagi ini memang persoalan real bahwa pendidikan tanahnya tidak bisa memberikan informasi yang lengkap. Nah jadi ini yang selalu harus kita perhatikan Bapak Ibu terkait dengan hasil pendidikan tanah. Harus kita sikapi pendidikan tanah itu tidak sifatnya final. Yang konkret itu ya kalau kita melaksanakan di lapangan gitu ya. Nah itu tapi ya dari sekarang kali masalah dari kemudian di kontraknya. Ya tapi ini memang sesuatu yang kadang kita jumpai seperti itu. Ya. Nah kalau itu di 8460 ya, kalau kita lihat di 1726 ada yang tidak di 8460 tidak terlalu spesifik, tapi di 1726 lebih diadres lebih jauh adalah terkait dengan likuifaksi. Ya, jadi misalnya di 1726 di 673 ini ada memang sebutkan potensi likuifaksi dan kehilangan kekuatan tanah yang harus kemudian diperhitungkan. Ya. Kalau di 673 lebih lanjutnya ada potensi kajian konsekuensi potensi likuifaksi dan kehilangan tanah bla 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 ya. Reduksi daya dukung, ya, friksi negatif, downdraft, reduksi aksial, lateral, dan sebagainya. Jadi kalau memang kita ada potensi likuifaksi dan dianalisis memang memang FS-nya rendah, ya kita juga harus perhitungkan dalam desain fondasi kita. Nah, itu yang terkait dengan pendidikan tanah. Jadi harus clear pendidikan tanahnya, harus kita pahami bahwa pendidikan tanah itu tidak akan bersifat lengkap. Ya. Nah, menyinggung sedikit apa yang sebenarnya tadi sudah dibahas Pak Is, ya, bahwa kemudian ini ada bedanya nih kalau orang struktur sudah bisa dibilang secara komplit basisnya LRFD. Ya, tadi Pak Is juga bilang, tapi fondasi ada ASD-nya juga. Ini seringkali menjadi masalahnya dan sebenarnya masalah simpel, cuma kurang tahuan aja ya. Bahwa struktur, ini saya ambil contoh di 1726, struktur selalu sudah pakai LRFD. Aspek geotekniknya belum pakai LRFD, pakai ASD. Nah, ini sih sebenarnya solusinya gampang. Kalau Bapak Ibu pakai software, ada load combo-nya, tinggal ditambah load combo-nya aja begitu ya. Nah, cuma tadi pengertiannya bahwa ini dua hal memang yang beda. Karena seringkali ya, masih saya jumpai lah kadang-kadang bahwa si desainernya pakai output LRFD untuk strukturnya langsung digunain, jadi desain fondasinya pakai FS-nya 2,5 misalnya. Lebih aman, tapi lebih boros kan. Ya kesalahannya tadi efeknya lebih aman, tapi juga lebih boros. Ya, jadi untuk menghindari ya hal yang tidak perlu ya kita juga mesti mengetahui bahwa ini memang masih ada perbedaan filosofi desain ya di struktur sudah LRFD ya, kalau di geoteknik pakai ASD. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih nggak disamain aja gitu ya? Ini sebenarnya diskusi yang sudah sangat panjang ya, mungkin sudah lebih dari 10 tahun apakah geoteknik akan mengadopsi LRFD ya. Di Indonesia memang belum, tapi yang sudah tuh misalnya kalau Bapak Ibu buka tuh di ASTO sudah sangat konsisten LRFD untuk fondasi dan untuk struktur atas gitu ya. ASCE 7 belum terlalu konsisten ya, tapi sudah mulai ke sana. Tapi memang kita belum. Saya nggak tahu kapan karena masih diskusi terus saja di sini ya. Nah ini tadi yang disampaikan juga oleh Pak Is, jadi kombinasi bebannya jangan salah Bapak Ibu, ini adalah yang untuk ASD ya. Kemudian kalau ada gempa kuat ya. Sehingga kalau dikombinasi kira-kira seperti ini. Jadi hanya menggaris bawahi Bapak Ibu jangan kecampur-campur ya. Menggunakan load combination-nya. Nah, terkait dengan desain fondasinya itu sendiri, ya, tadi di 846 ini ada di pasal 9 memang khusus untuk fondasi dan khususnya di di 7
Ya, 9.7 adalah fondasi tiang. Ya kita bedah sedikit secara cepat aja, ya, bahwa kemudian di 921 ya disebutkan ya bahwa mendesain harus memenuhi kekuatan, ya, persyaratan kekuatan baik struktur tadi dibahas Pak Is, ya, dan kemudian juga lapisan, ya, kekuatan lapisan tanah pendukung fondasinya. Ya, tapi itu artinya dua-duanya masih strength, satunya strengthnya struktur, satu strengthnya geoteknis. Ya, dan yang kedua adalah sebenarnya settlement. Nah ini yang kadang-kadang masih miss, hanya adalah wah FS saya udah kok 2,5 misalnya, tapi tidak dicek settlementnya. Ya, beberapa kasus ya bahwa yang menentukan bukan daya dukungnya, menentukan adalah settlement. Jadi khususnya itu tanah-tanah yang memang lunak, ya, yang wah itu faktor keamanannya 2,5, daya dukungnya oke. Iya, dicek belum settlementnya. Ya, jadi dua-duanya harus dicek, daya dukung dan settlement. Ya. Nah kalau dari ya mana yang dipakai, yang memberi tentu hasil lebih kecil yang akan digunakan. Dan juga terkait dengan settlement, kadang-kadang yang kita lupa adalah efek kepada tetangganya seperti apa juga harus kita perhatikan. Ya, nah ini sebenarnya disebutin juga deh tadinya faktor keamanan yang cukup ya tidak otomatis menjamin penurunan fondasi akan kecil atau memenuhi syarat deformasi yang ditentukan. Ya, nih kadang-kadang masih miss gitu ya. Nah metodenya memang kalau di SNI 8460 tidak disebutkan secara spesifik metodenya harus seperti apa gitu ya. Cuma ada analitik, ada empiris, ya. Memang ini menjadi pilihan, ya. Kalau Bapak Ibu pernah buka ASTO di bab fondasi tiang itu misalnya, ya, dia kan sudah LRF di ASTO. Metode berhitungnya sudah dikunci, harus berhitung dengan cara A, B, C atau D, gitu ya. Jadi ketika masuk ke LRFD itu tidak lagi menjadi pilihan. Karena LRFD nanti faktor reduksinya dan sebagainya itu sangat tergantung pada metode analisisnya. Ya. Nah, desani kita ya faktor keamanannya minimum ya 2,5 untuk ya, fondasi dalam. Ya kemudian settlement ya seperti Bapak Ibu pasti pernah belajar ada penurunan immediate, ada penurunan long term ya kalau ada tanahnya claims, konsolidasi dan sebagainya. Ya. Dan tentu harus dicek juga adalah diferensial settlementnya. Ya. Ini yang sebenarnya merusak adalah diferensial settlementnya. Ya, yang tadi saya singgung ada bangunan di Jakarta yang sudah turun 1 meter lebih, sebenarnya rada merusaknya kenapa? Karena diferensial settlement. Ya, bukan karena settlementnya, kalau settlement tapi dia flat, ya dia nggak akan merusak. Ya, tapi ketika settlement tidak merata, jadi differential settlement itulah yang akan merusak struktur atasnya. Nah, kalau daya dukung, ya ini contoh daya dukungnya nggak cukup, ya, ya akan jeblos beneran, gitu ya. Ini kasus di Kalimantan Selatan, ya, ini jembatan kecil Bapak Ibu. Cuma ya tadilah ini kasus ujung-ujungnya sih kasus korupsi sih ya, tiangnya kependekan, ya, tanahnya lunak, tiangnya pendek ya. Tapi ini buat saya jadi contoh, bearing capacity failure ini beneran kayak begini loh gitu ya. Tiangnya nggak kuat, fondasi tiangnya nggak kuat, dia akan turun-turunnya. Dia kalau dalam kasus ini dia turunnya karena kemudian ada memanggil diver untuk ngecek survei, turunnya 4 meter. Dalam kasus ini, ya. Ya, jadi kalau daya dukung kita nggak memadai, kira-kira seperti inilah ya. Kenapa? Karena end bearing itu akan kegagalan end bearing akan mengakibatkan settlement yang besar. Ya. Nah, kalau ini apa? Settlement, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, di San Francisco di Amerika ada bangunan yang turunnya sudah besar banget. Turunnya sudah terakhir itu mungkin sekitar
sudah sekitar 70-an senti ya. Fondasi tiang panjang ya, tiang panjang ya, kalau dulu nyebutnya kita friction pile gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun dia turun. Ya ini perdebatan apakah memang desainnya kurang tepat karena bangunan tinggi kok fondasinya nggak kurang dalam lah gitu ya, atau karena gangguan tetangganya ya, karena kemudian ternyata tetangganya pada bikin basement, di watering dan sebagainya, banyak kontroversinya. Tapi bangunannya nggak mengalami kegagalan, enggak, tapi settlementnya gede ya. Ini sebagai contoh ekstrim, bahwa kemudian bangunan yang akhirnya mengontrol adalah settlement ya, bukan daya dukungnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, bangunan di Jakarta turun 1 meter masih berfungsi ya, masih digunakan ya. Yang rusak gimana? Ya diperbaiki gitu ya, tapi masih digunakan karena yang problem adalah settlement yang bukan daya dukung. Karena ketika dihitung daya dukung, ya satu lagi terkadang gedungnya di Jakarta, karena dia tiang yang duduk di lensa ya, ketika di loading test hasilnya bagus. Kenapa? Tiangnya ukurannya kan paling span pile 60 ya, duduk di lensa 2 meter misalnya, kita loading test pasti bagus hasilnya. Tapi ketika dia udah jadi satu bangunan, ceritanya jadi beda. Kenapa? Karena tadi stress boltnya tuh sampai ke bawah, ke tengah, lunak di bawah lensa tadi ya. Jadi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan bahwa terkait dengan settlement ya juga ya, Bapak Ibu mungkin juga sering melihat ya, ketika dipanjang tetangganya rusak dan sebagainya ya, heaving dan sebagainya ya. Harus diperhatikan juga. Kemudian daya 9.7 ya, terkait dengan fondasi tiang, banyak detailnya saya nggak akan masuk satu-satu ya. Ya dari faktor keamanan, settlement ya, tentu grup tiang ya, harus diperhitungkan. Yang selalu jadi pertanyaan misalnya, efisiensinya pakai berapa sih ya? Bapak Ibu buka banyak buku, banyak peran persamaan efisiensi gitu ya. Cuma saya sih ngambil yang gampang aja lah, ngambil ASTO gitu ya. ASTO lebih straightforward, nggak ada rumusnya, cuma bilang begini aja gitu ya. Kalau pasir efisiensi tiang panjang ya, tiang panjang efisiensi 1 gitu ya. Kalau tiang tanah lempung tergantung pakai nempel matanya apa enggak gitu, dan sebagainya ya. Jadi kalau efisiensi grup yang aksial ya, di ASTO ini paling simpel bacanya gitu ya. Nah, terkait dengan settlement tadi Bapak Ibu ya, ini biasalah ya settlement, tapi saya menggarisbawahi sekali lagi, perhatikan apakah ada lapisan lunak di bawah ya, di bawah level ujung tiang kita ya, kayak sebenarnya saya contohin tadi sebelumnya gitu ya. Karena tadi dia bisa menyebabkan penurunan ya, khususnya ketika bangunannya besar ya. Dan juga yang seringkali lupa adalah kita nimbun di tanah lunak ya, panjang ya, tentu akan turun tanahnya dan kemudian apa, negative skin friction ya. Ini contoh negative skin friction kalau kemudian ini di di salah satu bandara di tanah lunak gitu ya, platformnya dia pakai tiang, rigid pavementnya enggak gitu ya, rigid pavement masih turun, sedangkan platformnya pakai tiang ya nggak turun gitu ya. Ya makanya jadi ada gap gitu ya antara platform dengan rigid pavement, ini pasti akan mengakibatkan negative skin friction. Apa itu negative skin friction? Intinya adalah apa? Ketika tanahnya turunnya lebih gede dari tiangnya ya. Jadi kalau positif, kalau tiangnya turunnya lebih gede dari tanahnya, itu yang kita hitung sehari-hari. Cuma kalau negative skin friction dengan macam-macam sebab ya, tanahnya turunnya lebih gede dari tiangnya ya, seperti foto ini, itulah akan mengakibatkan negative skin friction. Nah, cara berhitungnya gimana? Ya, kalau Bapak Ibu ngikutin cara berhitung yang
ya tradisional, wah itu tiangnya jadi banyak banget biasanya gitu ya. Sebenarnya nggak harus begitu juga ya, banyak metode alternatif. Tapi intinya sebenarnya satu, untuk mencegah kerusakan ya, yang kita mesti cukup dalam ya, relatif dibandingin tanah yang masih turun tadi ya. Kalau tiang kiri gitu ya, tiangnya lebih dalam ya, sehingga ujung tiangnya tidak memikul beban terlalu besar. Sekali lagi Bapak Ibu, settlement yang gede itu karena ujung tiang kita bebannya besar. Kalau friksi nggak akan besar settlement ya. Tapi begitu ujung tiang kita memikul beban besar, settlement akan besar ya. Nah, makanya kalau gimana mencegah efek negative skin friction, ya tiangnya agak dipanjangin untuk memastikan bahwa ujung tiang kita nggak memikul beban terlalu besar ya. Kebesaran dikit aja itu akan kelihatan ya, misalnya sini ada foto ya, turun gitu, turunnya nggak gede biasanya ya. Sebagai contohnya yang saya foto pakai jari saya, paling berapa tuh 3 cm turunnya paling ya, tapi sudah cukup mengakibatkan kerusakan. Jadi nggak harus kemudian turunnya gede kayak yang contoh tadi di jembatan, enggak, turunnya kecil ya, karena tadi sebagian tiangnya kurang panjang sedikit ya, akibatnya bangunan turun ya, karena sekali lagi ujung tiangnya jadi memikul beban terlalu besar ya. Jadi secara mekanika ya, yang mengakibatkan settlement besar adalah ketika ujung tiang kita memikul beban yang besar ya. Nah kemudian selain berhitung, tentu tadi bisa dihitung gimana, ini biasalah saya akan masuk hitungannya, ada penjumlahan friksi, ada end bearing ya. Nah sebenarnya dibolehin juga menghitung daya dukung dari tes, tapi ini belum menjadi kebiasaan di Indonesia ya. Kalau saya ngobrol sama tester yang dari Singapura, dari Malaysia, kalau proyek-proyek besar mereka cerita biasanya udah dites duluan Pak, dites duluan, dari situ baru keluar desain. Kenapa? Dengan begini ya, dites dulu sampai katakanlah sampai failure, daya dukungnya jadi lebih pasti. Nah ini nggak kebiasaan kita nih ya. Seringkali owner kita, apalagi proyek pemerintah, nggak mungkin kan mobilisasi alat dulu, trial ya, pemancangan misalnya, atau pakai indikator PAL. Jarang-jarang kalau proyek pemerintah seperti itu ya. Swasta juga nggak banyak yang mau, tapi sebenarnya sangat berharga kalau kemudian ada trial dulu, ada kita tahu nih berapa sih sebenarnya tiang kita ya. Ini sebenarnya kalau di ASHTO itu sudah dihargai betul kalau nggak tes duluan. Gimana menghargainya? Yaitu dengan reduction factor yang lebih besar kalau hasil tes dibandingin kalau kita ngitung ya. Jadi kalau ngitung ketidakpastiannya besar, uncertainty-nya besar. Kalau udah dites ya jelas hasilnya berapa ya. Nah, makanya ini juga salah satu cara menghitung mendapatkan daya dukung dengan tes. Tapi ya sayang sekali ini belum populer di Indonesia gitu ya. Nah, satu hal yang banyak tetap dilakukan di lapangan, tapi sebenarnya per SRI sebenarnya nggak dianjurin banget gitu ya, pakai banget sebenarnya ya, yaitu formula dinamik ya. Paling gampang kan di calendaring, masukkan rumus, dapat daya dukung ya, apapun formulanya Pak. Kadang-kadang masing-masing kontraktor punya formula ajaibnya masing-masing begitu ya. Dan iya, makanya sebenarnya biasanya itu ya sebenarnya nggak boleh sih gitu ya, untuk sebagai dasar desain gitu ya. Dan satu lagi, ini biasanya kayaknya orang kerjanya biasanya safety-nya nggak diperhatikan gitu ya. Udah dibawa alat pancang di atas air pula, ini memang ekstrim juga nih ngaconya gitu ya. Nggak pakai helm, nggak pakai life jacket gitu ya. Ya mungkin ini buat contoh buat mahasiswa, ini jangan ditiru ya kayak gini gitu ya. Kenapa? Oke, ya tentu kalau lateral, nah ini memang kalau lateral
apa namanya, di Indonesia yang kita adopsi adalah pendekatan bukan ultimate. Ya, sekali lagi yang kita adopsi bukan pendekatan ultimate, tapi yang kita adopsi adalah pendekatan limit defleksi. Ya, ini beda. Memang hampir semua quote di luar negeri pakainya ultimate, ya, lateral tetap pakai ultimate, kita enggak. Ya, kita pakainya limit defleksi, ya, untuk kalau gempa rencana tadi disebutkan Pak Is, ya 12 mm, kalau gempa kuat 25 mm dan sebagainya, gitu ya, dengan asumsi tiangnya freehand. Ya, nah tentu kemudian ini semua harus dibuktikan di lapangan, harus uji dan sebagainya, untuk membuktikan, ya, sekali lagi kebanyakan tes kita untuk pembuktian, ya, bukan untuk penentuan desain, kapasitas desainnya. Nah, itu yang di 8460, ya. Kalau di 1726, ya seperti yang tadi juga disebut Pak Is, ya, sistem fondasi tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur atas, ya, saya nggak akan mengulangi lagi, ya. Nah, ini sebenarnya juga di SNI 1726 di pasal 713 ini memang khusus untuk desain fondasi, ya, ada 713.5, 1738, 1735 ini sebenarnya disesuaikan dengan SN 8460. Jadi masih berbasis ASD, dan kemudian 713.8, ya, khusus untuk terkait dengan likuifaksi. Ya, ini semua sebenarnya terkait dengan tadi, ya, SN 8460, saya nggak akan mengulang, gitu ya. Kapasitas ultimate, ada deformasi, ya, kemudian ada tanahnya harus dipastikan tidak boleh mengalami degradasi dan sebagainya. Ya, penerimaan juga tidak boleh melewati izin. Ya, tadi kemudian kalau gempa rencana boleh dinaikin. Tadi kan kalau di SN 8460 di faktor keamanannya 2,5. Ya, kalau ada gempa nominal, ya, gempa desain boleh kalikan 1,3. Kalau gempa kuat dikali 1,2 lagi jadi 1,56, tadi yang disinggung Pak Is juga, ya. Nah, kemudian juga karena ini untuk gempa, Bapak Ibu, harus ada tie beam. Ya, jadi nggak boleh nggak ada tie beamnya, gitu. Karena nanti kan karena asumsi kalau di desain struktur kan pasti atau bangunan bahwa gedungnya bergeraknya bersama, dan itu hanya bisa tercapai kalau adanya tie beam, ya, atau balok pengikat. Kemudian dari pengaturan juga harus perhatikan, tadi sudah dibahas oleh Pak Is, ya. Dan jika harus, ya, tadi ada interaksi yang kita dari Pak Gambiro ini pakai LPAR gitu misalnya, ya, pasti. Nah, ada juga boleh pakai rigid pal dan sebagainya. Kelompok tiang tentu juga harus diperhatikan, bagaimana ada efisiensinya dan sebagainya. Nah, untuk desain fondasi tiang dan likuifaksi itu, ya, juga sudah ada, ya. Nah, kalau tanah kita punya potensi likuifaksi, analisisnya jadi minimum 2. Yang pertama adalah asumsinya tidak likuifaksi, jadi desain tidak biasa, gitu, ya. Tapi kemudian baru ditambahkan analisis jika terjadi, ya, likuifaksi. Jadi begitu ada potensi likuifaksi, ya, analisisnya menjadi tambah, baik untuk aksial maupun juga lateral. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi harus di cover dua-duanya. Karena likuifaksi itu adalah fenomena yang ekstrim sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, nggak setiap gempa terjadi likuifaksi. Ya. Oleh karena itu, ya, dia harus di fondasinya harus didesain kalau likuifaksi. Ya. Dan memang sih kalau udah didesain sama likuifaksi, biasanya menentukan desain ada likuifaksinya, bukan yang tidak likuifaksinya biasanya, ya. Tapi secara normatif harus dua-duanya, ya, dicek, ya, Nah, tapi jangan bayangin kalau likuifaksinya kayak di Palu, gitu, ya.
Saya tuh kadang-kadang dapat bertanya, Pak, kalau tempatnya apa tukang saya ke Palu, gimana Pak desainnya? Ya kalau itu mah mendingan pindah tempat aja. Dan nggak sanggup mau diapain juga kan sanggup gitu ya. Dan makanya biasanya sebenarnya ujungnya begitu. Ya apa namanya kalau sampai kayak di Palu, ya nggak ya utamanya mitigasi dulu. Karena kalau dipasang dilawan dengan tiang udah nggak mungkin aja, apalagi span pile gitu ya yang kapasitasnya tidak terlalu besar ya, bor pile aja belum tentu bisa gitu, bor pile kurang besar gitu ya. Jadi likuifaksinya perlu dianalisis juga kira-kira potensi nggak sih sampai pergerakan tanah ini gede gitu. Kalau enggak masih boleh. Kalau udah ya terjadi lateral spreading gitu ya, atau yang tadi pergerakan tanah besar ya, memang utamanya mitigasi dulu dan baru kemudian dari hasil mitigasi ya baru didesain. Karena misalnya Bapak Ibu melakukan mitigasi gitu ya, ground improvement dan sebagainya, efek ground improvement boleh dimasukkan dalam desain fondasi. Ya, jadi tanahnya dianggap lebih bagus, tentu demand ke fondasi tiang kita menjadi lebih kecil. Ya, dan tadi ini detail-detailnya apa namanya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Ini, oh ya tadi harus direduksi ya kalau ada apa namanya likuifaksi. Ya. Nah di bab likuifaksinya juga ada negative convection juga Bapak Ibu. Karena likuifaksi itu ketika tanah terjadi likuifaksi setelah beberapa saat tanahnya akan memampat, ya, akan mengalami kompresi memampat sehingga tanahnya turunnya lebih gede dari tiangnya lagi. Fenomena yang terjadi sekali lagi kalau tanahnya turun relatif terhadap tiangnya, dia akan mengakibatkan negative convection, dan itu juga terjadi di tanah yang mengalami likuifaksi. Ya, jadi harus dicek juga terhadap negative convection, ya, convection. Apa namanya? Kemudian, nah ini yang kadang-kadang perlu kita diskusikan nih. Ini kita mengadopsi dari ASCE gitu ya. Kalau katakanlah likuifaksi saya di 5 meter, ya sampai ke dalam 5 meter, harus berapa tiang saya harus diperkuat gitu misalnya. Nah, kalau di apa namanya di SNI kita yang mengadopsi dari ASCE itu 7 kali diameter. Ya. Bisa dibayangin panjangnya banget gitu kalau 7 kali diameter. Kalau saya pahami, itu kan kalau 7 diameter itu berangkat dari praktek di Amerika, biasanya tiangnya panjangnya baja kecil-kecil biasanya. Ya mungkin 400 mm gitu ya. Sehingga kalau 7 kalinya mungkin sekitar 3 meter. Nah sekarang pakai CSP 1 meter 7 kali berapa? 7 meter. Jadi nggak masuk akal. Ya jadi ini sesuatu yang 7 kali dimensi ini juga sesuatu yang harus kita diskusikan juga, apakah memang harus seperti ini, apakah 7 kali diameter atau maksimum sekian. Ya ini juga sesuatu yang perlu didiskusikan. Kalau enggak nanti jadi berlebihan ya desain fondasi tiang strukturnya ya, fondasi tiang kita. Apa namanya kalau tadi ada lateral apa namanya spreading dan sebagainya tadi ya. Nah kalau ada potensi Bapak Ibu, kalau sekali lagi bahwa ini adalah fenomena yang ekstrim, jadi tiangnya boleh rusak. Ya. Klausul yang mengatakan tadi tiangnya nggak boleh rusak kalau untuk kasus yang luar biasa ekstrimnya. Oke, likuifaksi bisa terjadi kalau gempanya gede gitu ya, itu udah ekstrim. Tanah bisa likuifaksi itu juga tambahan ekstrim lagi. Kalau bisa ada pergerakan lagi itu lebih ekstrim lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim, makanya diperkenankan tiangnya rusak. Ya. Tapi ya tadi ya nggak boleh kemudian apa namanya kalau dalam bahasa saya tidak boleh mengakibatkan hilangnya kemampuan fondasi tiang untuk menahan beban gravitasi. Artinya boleh rusak tapi nggak boleh kemudian kolaps. Ya. Oke, ini sebagai contoh, Bapak Ibu, misalnya saya punya fondasi tiang seperti ini dan atasnya ada potensi likuifaksi, ya sekali lagi harus cek ya terhadap likuifaksi dan tidak.
Nah kalau Bapak Ibu, saya nggak jualan gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu misalnya dengan Elpal itu sebenarnya opsinya udah ada ya. Tanah misal pasir tidak liquefied ya, dengan RIS, liquefied dengan Rollins misalnya ya. Sebagai contoh bahwa itu pilihan-pilihan itu sudah ada sebenarnya. Memang soal sekali lagi kemudian pertanyaan parameter yang dimasukkan. Ya, kemudian tadi kalau aksial, kalau mau ekstrim ya udah negatif, yang potensi negatif convection yang nggak usah dihitung ya. Tapi sebenarnya nggak harus se ekstrim itu. Ya. Ya kemudian lateralnya dicek yang tidak likuifaksi. Ya. Kemudian kalau likuifaksi seperti apa? Ya tentu kalau likuifaksi pasti deformasi akan lebih besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngecek likuifaksi dengan tidak, kemudian yang tidak likuifaksi atau likuifaksi lateral defleksinya ya hanya 11-12, berarti ada salah hitung kayaknya gitu ya. Nah, likuifaksi pasti defleksinya jauh lebih besar. Ya, kemudian dari situ bisa ditentukan tadi seperti sampai Pak Is harus ada overstrength factornya omega ya kalau gempanya besar. Ini juga suatu yang perdebatan atau diskusi yang panjang. Apakah tiang harus yang dengan beban gempa gempa ultimate tadi, gempa besar itu harus dikombinasi dengan likuifaksi atau enggak gitu ya, karena hasilnya menjadi sangat ekstrim ya. Jadi masih intinya adalah Bapak Ibu kalau terkait dengan tiang dan likuifaksi ini masih banyak perdebatannya. Jadi mungkin dalam beberapa SNI ke depan update-nya akan ada perubahan-perubahan ya, ini karena memang masih banyak perkembangan yang terjadi. Ya. Jadi itu kalau yang ada di 1726 dan 840. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, dan saya lihat ini banyak masalah gitu ya. Kalau kemudian tiang kita dekat lereng, ya, memang tidak diadres secara spesifik di 8460 gitu ya. Makanya tadi saya pinjamin di BMS nih, dokumen tua tapi secara spesifik menyebutkan. Ya, misalnya di file design procedure ini ada nih step 5 adalah check overall stability of pile foundation when pile group is located on steep high slope ya. Jadi kalau kita punya tiang kita slope, tapi sebenarnya nggak harus tinggi-tinggi amat ya. Kita perlu melakukan cek dulu belakang ya. Jadi begitu ada tiang di slope, hati-hatilah. Ini sebagai contoh, kalau Bapak Ibu bisa melihatnya lurus, ada yang aneh nggak dari foto ini? Ada yang miring. Itu pirnya bergeser. Nggak turun Pak, gara-gara slope. Ya, jadi yang itu kan yang sebelah kiri lagi bikin pir headnya gitu ya. Sebelahnya itu udah ada scaffolding tapi berhenti bekerja karena pirnya geser, tiang panjang juga. Saya nggak nyebut lah ya. Jadi ini di lereng bikinnya, gitu ya. Cukup ekstrim itu lerengnya. Ya desainnya pakai fondasi tiang panjang. Jadi kalau tiang panjang mentok kan di tanah keras kan, atau di SPT 40 itu udah mentok pasti kan. Jadi nggak akan sampai ada yang megangin gitu lah ya 30-40 lah gitu kan. Dan di salah satu pirnya ini P6, kemudian Bapak Ibu lihat paketnya gede banget pada tiangnya itu udah berapa 100 berapa, gede banyak banget lah ya, tapi dia tetap bisa geser ya ketika slope-nya bergerak. Nah, jadi Bapak Ibu mendesain tiang panjang di slope hati-hati betul ya. Ya, jadi kalau di hasil pengukuran oleh kontraktor ya kira geser 8 meter Bapak Ibu ya. Pada akhirnya tadi pirnya dibongkar semua gitu ya, karena nggak bisa dipakai lagi ya. Jadi saya nggak zoom gitu ya. Jadi di P6 gambar oleh ada gambar tiang-tiangnya itu. Nah ini ya, ini gesernya ya 8 meter ya, karena tadi ya, kalau saya bilang ini masalah pilihan lah ya, di slope yang relatif curam
pakai tiang panjang. Dari megang di bawahnya geser, ya semua geser gitu jadi. Ya. Tapi udah terjadi gitu ya. Hanya kita sekali lagi ini untuk menjadi awareness buat kita, hati-hati kalau kita mendesain ya tiang panjang di stove. Ya. Nah, sebenarnya nggak harus slope ekstrim gitu. Ya, banyak juga persoalan adalah kalau kita gali. Ya. Nah, saya tanya nih Bapak Ibu, kalau saya ada dokternya nih, tiang panjang sama gali, mana yang duluan kira-kira? Panjang dulu, paling gampang kan? Mana yang rata, alatnya gampang. Ya. Apa namanya, progresnya cepat gitu lah kira-kira. Ya. Nurunin alatnya nggak masalah dan sebagainya. Tapi boleh aja nggak masalah, tapi kita aware akan ada interaksi loh nanti. Ya, misalnya saya yang atas, ya, saya panjang dulu baru gali. Ya. Jadi apa yang terjadi? Tiang saya bakal terdorong. Ya, karena ketika saya menggali, ya, apa namanya, tanah saya akan bergerak. Kalau sudah ada tiangnya, berarti tiangnya akan bergerak juga. Ya, karena tiang kita nggak kuat menahan gerakan tanah Bapak itu. Ya. Jadi kalau kita pilihannya mancang dulu, ya, baru gali, boleh aja, tapi hati-hati menggalinya seperti apa dan sebagainya. Strategi menggali harus dipikir. Kalau gali dulu baru mancang, ya udah selesai gitu. Tapi tadi kerja ini susah. Pilihan, ya, tergantung kondisi. Tapi sekali lagi saya mengangkat apa namanya, ngajak Bapak Ibu jangan menganggap sepele yang kita menggali, ya, karena kemudian apa namanya ini bisa terjadi. Ya. Ini contoh kurang jelas gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat grup tiang yang tiang-tiang agak sebelah kiri itu miring semua. Kenapa? Dia mancang dulu, gali cepet-cepet, ya, tahu kenapa saya nggak tahu ceritanya. Ya, tiangnya ya, bergerak, ya, karena ketika dia menggali, ya, apa namanya, slope-nya bergerak, tiangnya kedorong. Dan nggak hanya satu ini, beberapa proyek begini yang terjadi. Ya, apa namanya, ketika memanjang dulu, kemudian menggali. Ya, jadi hati-hati betul. Apa namanya, ketika menghadapi ya kondisi seperti ini. Ya, nah sekarang kalau fail, enak mancang dulu, baru nimbun, apa nimbun dulu baru mancang? Mancang dulu, sama juga. Kalau saya mancang dulu, nimbun dulu, ya, artinya kita lihat bahwa kemudian baru mancang baru nimbun. Tanah yang bergerak, tiangnya kedorong. Ya kalau ini barangkali pada kondisi tertentu akan lebih sulit karena sangat tergantung proyek masing-masing. Tapi poinnya lagi sekali lagi saya menggaris bawah ini supaya kita aware ya, bahwa pergerakan tanah sangat bisa mendorong tiang kita. Ya. Nah balik lagi nih, oke Bapak Ibu mau bikin jembatan, ya ada abutmen. Ya, kemudian ada pakai tiang, kemudian belakangnya timbunan untuk operate jembatannya, gitu ya. Pertanyaan selalu, kalau kita lihat gambar, ditentuin nggak sama desainer yang mana duluan? Biasanya enggak. Itu mah metode kerja, biasanya begitu ya. Kalau udah kejadian, kira-kira siapa yang salah tuh? Barangkali desainernya salah, kenapa? Nggak diajarin gimana ngerjainnya. Ya dalam kasus ini, ya, tanahnya lunak, ya, dia mancang dulu, karena paling gampang mancang dulu kan. Ini sering terjadi, sering banget terjadi. Ya Bapak Ibu banyak kejadian, kemudian ya, mancang dia nimbun operate, sliding. Ya. Kenapa? Karena dorong tanah. Ya, seringkali bahkan tiangnya sampai ya patah.
karena tadi ya, dorongan tadi mengakibatkan bending moment yang besar. Ya, dalam kasus ini kemudian karena ekstrim pergerakannya, si abutmennya turun sampai ya kalau diukur sekitar 10 meter gitu, meter, karena bawahnya bergerak kayak kencang banget lah gitu ya, sehingga dia rusak, bukan rusak lagi ya, udah patah lah itu tiang pastinya gitu ya, dengan pergerakan yang sangat besar. Dan ini kasus yang berulang terus dari zaman saya baru lulus kayaknya sampai sekarang masih kejadian terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, slope dan tiang itu bukan temenan gitu ya, perlu diperhatikan betul. Ya ini juga nih, ini agak beda, tapi juga di operasi jembatan, Bapak Ibu lihat bangunan belah, itu rumah belah betulan Bapak Ibu, literally belah sampai seperti itu. Kenapa? Karena tuh dinding yang kiri, kanan itu bergerak ketika dia nimbun tuh di sini nih nimbun. Ini adalah retaining wall beton pakai tiang bawahnya. Jadi kalau di denah kira-kira seperti ini gitu ya, terus. Jadi ini yang longsor gitu ya, di timbunannya. Ini yang rumah itu kira-kira di sini gitu ya, rumahnya sampai belah. Ya. Setelah kira-kira mereka melakukan pemetaan, melakukan mapping kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi ini longsornya, ini dinding penahan tanahnya beton gitu ya, ini pakai tiang gitu ya. Ya kami coba cek ya, dia memang surveyor sebenarnya, surveyornya mendorong tiang. Ini sekali lagi Bapak Ibu, begitu kita ketemu ada beda tinggi, ketemu slope dan tiang, setiap tiang panjang, ya, ini terjadi masalah. Jadi berhati-hati betul. Ini kasus ini akhirnya timbunnya ini dibongkar Bapak Ibu, akhirnya pasang ice pack. Ini bisa bayangin berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk kemudian merekonstruksi dan operasi jembatannya. Nah, kayaknya itu terakhir Pak. Ya, jadi saya cepat-cepat aja, mungkin kalau lebih banyak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.